Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim mati. Apa itu hukum mim mati? Hukum mim mati terjadi ketika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Cara membaca hukum mim mati dibagi menjadi 3 bagian, yaitu idgham mimi, ikhfa syafawi, dan yang terakhir idhar syafawi. Perhatikanlah bagan di bawah ini. Ini merupakan peta konsep atau gambaran tentang pembagian hukum mim mati. Hukum mim mati dibagi menjadi 3 bagian. 1. Idgham mimi, 2. Ikhfa syafawi, 3. Idhar syafawi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk materi ini kita akan membahas tentang idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan mim mati, yaitu tentang idgham mimi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang hukum bacaan mim mati, yaitu ikhfa syafawi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan mim mati, yaitu idhar syafawi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bacaan idgham mimi. Apa idgham mimi? Idgham mimi adalah apabila mim sukun bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi disebut juga dengan idgham mithlain atau mutamathilain. Contoh: amman, kam min fi'atin. Contoh pertama, ini wajib dibaca idgham mimi karena mim mati bertemu dengan mim. Begitu juga dengan contoh yang kedua, kam min fi'atin. Ini juga harus dibaca idgham mimi karena mim mati bertemu mim. Pada lafal amman ini tidak boleh dibaca idhar. Contoh, amman. Membaca seperti itu tidak boleh, harus dibaca amman. Begitu juga dengan lafal kam min fi'atin. Ini tidak boleh dibaca kam min fi'atin, tapi harus dibaca kam min fi'atin. Kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apa? Ikhfa syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya harus dibunyikan sama-sama di bibir dan didengungkan. Contoh, fahkum bainakum tarmihim bihijaratin wal qalbuhum basitun
ini harus dibaca ifa syafawi. Kemudian yang ketiga, idhar syafawi. Apa idhar syafawi itu? Idhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup. Contoh, la'allakum tattaqun tamsuna. Lafal la'allakum tattaqun ini harus dibaca idhar syafawi. Cara membacanya harus jelas di bibir dan mulut tertutup. La'allakum tattaqun. Tidak boleh la'allakum tattaqun. Tidak boleh, harus jelas. La'allakum tattaqun. Begitu juga dengan lafal tamsuna harus dibaca jelas. Tamsuna, tidak boleh tamsuna. Tidak boleh, harus dibaca jelas. Tamsuna. Contoh-contoh lain bacaan idhar syafawi. Fi amwalihim haqqun. Tidak boleh fi amwalihim haqqun. Tidak boleh. Am ja'alu. Tidak boleh am ja'alu. Tidak boleh. Harus dibaca idhar syafawi. Dan anak-anak bisa mempraktekkan membaca contoh-contoh yang ada di materi ini. Rangkuman materi. Hukum mim mati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum ini terdiri 3 jenis. 1. Ifa syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan ba, maka cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh, fahkum bainakum, fahkum bainahum, tarmihim bihijaratin, wa kalbuhum basitun. Yang kedua, idgham mimi. Idgham mimi ialah apabila mim sukun bertemu dengan mim. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi juga bisa disebut dengan idgham mislain atau mutamatsilain. Contoh, amman kam min fi'atin. Yang ketiga, idhar syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup. Contoh, la'allakum tattaqun tamsuna. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya